Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Cafe Channel. Saya doakan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya, termasuk saya juga, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita ada rezeki di tahun ini ya, untuk menjadi seorang ASN, terutama yaitu adalah P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya. Kembali lagi kita akan membahas soal-soal P3K, ya. Mengapa kita bahas soal? Karena ini sudah mendekati saatnya kita untuk melaksanakan ujian P3K. Jadi kita harus banyak-banyak membahas soal, referensi soal, ya. Terutama itu adalah bidang teknis, ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas bidang teknis atau kompetensi teknis. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas soal kompetensi teknis dari nomor 11 ya sampai 25. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nomor 26 sampai 40 ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas soalnya berjumlah 15 soal. Ya, ini lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya yang belum menonton, silakan ditonton video sebelumnya. Itu sudah saya bahas soal-soal tentang kompetensi teknis guru. Baiklah, kita langsung saja ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 26. Oke, kita scroll dulu. Oke, 25. Nah, ini dia 26. Oke, kita besarkan sedikit lagi. Oke, mantap nih. Oke, nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Kita lihat pembahasannya. Prinsip keeping track. Nah, jadi pada pembahasan soal ini yang dibahas itu terutama adalah yang jawaban yang benar ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau setiap optionnya kita bahas itu akan memakan durasi yang sangat banyak sekali ya. Jadi yang jawaban yang benar yang akan kita bahas ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang tidak masalah ya teman-teman. Yang penting kita paham ya, kita paham dengan soal, kemudian kita paham dengan jawaban yang benarnya itu kita paham. Jadi semakin banyak kita membahas soal itu semakin banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka dari itu jawabannya adalah yang A ya, yaitu keeping track. Kita lanjut soal berikutnya. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusan. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Kita lihat pembahasannya. Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai.
sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu jawabannya adalah yang E ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan yang belum dicapai. Kita lanjut soal berikutnya. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jadi soal-soal ataupun objektif seperti ini ya, penilaian seperti ini sering sekali muncul ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sarankan juga teman-teman memahami dari setiap pengertian adil, objektif, menyeluruh, sistematis, dan beracuan kriteria. Karena nantinya bakalan banyak soal-soal yang seperti ini ya, yang akan disuruh menyebutkan prinsip penilaian ya, seperti ini. Jadi teman-teman saya sarankan harus memahami betul dari option-option ini ya. Kita lihat pembahasannya. Dalam kasus di atas, telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya. Maka dari itu jawabannya adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, adil ya. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, kembali dalam objektif nomor 29 ini ya. Kita lihat objektifnya adil, objektif, menyeluruh, sistematis. Yang berbeda adalah akuntabel. Oke, kita baca dulu pernyataannya ya teman-teman soalnya. Pagi ini penyerahan rapor untuk siswa SMP Makarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, kemudian PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya, orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ya, di sini yang harus kita garis bawahi adalah sesuai dengan fakta. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya rasa teman-teman Bapak Ibu semuanya paham dengan jawabannya. Tapi kita lihat dulu pembahasannya. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Maka dari itu jawabannya adalah yang E ya, akuntabel ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ini A dengan D ini sama.
Kita lihat pembahasannya. Penilaian berisi kriteria. Penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria. Sesuai dengan kriteria maksudnya ya. Yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Maka dari itu jawabannya adalah yang B, beracuan kriteria. Kita lanjut soal berikutnya. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapor. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Kita lihat pembahasannya. Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Maka dari itu jawabannya adalah yang B, terbuka ya. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan oleh guru tersebut A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Kita lihat pembahasannya. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran, yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Maka dari itu jawabannya adalah yang B ya, akuntabel. Kita lanjut soal berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya paham ya. Sebelum kita lanjut teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan latihan-latihan soal maupun info terkait dengan CPNS maupun P3K. Kami mohon dukungan dengan cara like, share, dan subscribe tentunya. Kita lihat nomor 33. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di 2 kelas tersebut, D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta yang gagal di kedua kelas tersebut, E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Kita lihat pembahasannya. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil ya, dan remedial ditujukan untuk yang gagal. Dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Nah, maka dari itu jawabannya yang tepat adalah yang C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut.
Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Ditulis oleh kepala sekolah. Kita lihat pembahasan. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Maka dari itu jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir-butir soal, E. Penentuan kisi-kisi soal. Kita lihat pembahasannya. Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, yang tidak perlu atau kecuali ya, adalah penentuan indikator atau tujuan. Karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Maka dari itu jawabannya adalah yang C, penentuan indikator atau tujuan. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest sampai post-tes, kemudian D. Diagnostik, E. Ujian akhir. Kita lihat pembahasannya. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Maka dari itu jawabannya adalah yang B ya, penempatan. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan butir soal uraian berikut ini. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Kita lihat pembahasannya. Butir soal uraian tersebut termasuk dalam LOTS, yaitu Low Order Thinking Skill C1, yaitu mengingat ya, sama dengan sebutkan, tuliskan, gambarlah dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah ya, low order thinking skill ya. Maka dari itu jawabannya adalah yang C, jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks, E. Tes uraian singkat. Kita lihat pembahasannya.
Uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu tes uraian terbatas. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang Anda dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Perlu memperbanyak soal latihan. Kita lihat pembahasan. Pretest adalah kemampuan awal. Maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk berikutnya ya kita akan kembali lagi membahas dengan soal-soal yang berkait tentang P3K ya. Soal terakhir. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Kita lihat pembahasannya. Tes sumatif adalah penilaian ulangan harian. Tes formatif adalah penilaian ulangan harian. Kemudian tes sumatif penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Maka dari itu jawabannya adalah yang C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Nah, itulah tadi soal-soal yang sudah kita bahas ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, dari soal nomor 25 ya sampai 40 ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang belum menonton soal-soal sebelumnya, silahkan saja di scroll videonya, itu sudah saya bahas semuanya. Mudah-mudahan dapat menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya, bermanfaat dan juga membantu tentunya perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah kalau begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang sangat baik buat teman-teman Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.